Selamat pagi, shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan pada sidang skripsi jurusan akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Carolina Indri Amalia Wewengkang dengan NIM 17043-110. Yang menjadi judul penelitian saya adalah Analisis Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank dan mengambil studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Manado Selatan. Skripsi ini dibawa bimbingan oleh dua dosen pembimbing. Dosen pembimbing 1 yaitu Lucia Kovanti Kumaat SE AKMSA dan dosen pembimbing 2 yaitu Jerry Sony Lintong SE MAP. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan agenda yang mengacu pada penulisan skripsi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kita masuk pada latar belakang penelitian. Penghasilan terbesar bank diperoleh dari sektor kredit. Semakin tinggi volume kredit, semakin besar pula peluang bank untuk memperoleh keuntungan. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bank memiliki tujuan utama yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal, dan semakin besar angka rasio profitabilitas, maka semakin baik. Itu berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Return on asset dan return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menunjukkan tingkat pengembalian modal atau investasi yang ditanamkan. Sedangkan ROA digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan, namun dilihat dari sejauh mana kemampuan berbagai aset yang dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba. Maka dari itu, aset dan modal menjadi komponen penting sebagai penggerak kegiatan usaha bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Pengembalian modal dan kemampuan aset dalam menghasilkan laba dapat terganggu karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam operasional bank, seperti kredit bermasalah atau non-performing loans. Dalam PSAK 71 mengharuskan bank memakai pendekatan kerugian kredit expected loss dalam membentuk cadangan kerugian penyusutan nilai dari kredit. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar kredit yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. BRI Unit Manado Selatan adalah salah satu kantor unit PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang memiliki salah satu ruang lingkup, yakni memberikan fasilitas kredit kepada sektor usaha, di mana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia dana, kebijaksanaan pengkreditan BRI Unit Manado Selatan senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah, serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan pengkreditan tersebut, BRI Unit Manado Selatan secara aktif telah ikut dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018, posisi ROA dan ROE BRI Unit Manado Selatan mengalami penurunan sebesar kurang lebih 1,09% dan jumlah NPL naik sebesar kurang lebih 2,03%. Itu dikarenakan terjadi penurunan laba bersih diakibatkan kinerja operasi yang terhambat karena adanya musibah kebakaran yang menimpa BRI Unit Manado Selatan di tahun 2016. Dampak yang terjadi yakni banyaknya berkas debitur pinjaman aktif yang musnah habis terbakar. Pihak Bank BRI Unit Manado Selatan mengalami banyak kekeliruan dalam menangani masalah yang dialami, yang mengakibatkan kondisi internal dan kinerja bank menjadi tidak stabil termasuk tingkat profitabilitasnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka saya mengambil rumusan masalah yaitu apakah kredit bermasalah atau non-performing loans berpengaruh terhadap profitabilitas bank di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Manado Selatan, dan yang menjadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah atau non-performing loans terhadap profitabilitas di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Manado Selatan. Masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu bank.
Pengertian bank menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 31, yakni bank merupakan suatu lembaga yang berperan penting sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Keberadaan nasabah mempunyai peranan penting dalam proses kinerja bank itu sendiri. Karena dari nasabahlah bank akan memperoleh laba, yakni dari selisih harga beli atau bunga simpanan dengan harga jual atau bunga pinjaman. Dengan fungsi sebagai pemilik modal, maka tanpa adanya nasabah bank tidak dapat beroperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank melingkupi 3 fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan kebijakan dari tiap-tiap bank. Bank juga memiliki banyak jenis, yaitu bisa dilihat dari aspek kepemilikan, dilihat dari aspek fungsinya, dan dilihat dari aspek kegiatan operasionalnya. Dasar teori yang kedua yaitu pengkreditan. Kredit merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni credere, yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan seseorang atau badan sebagai pemberi kredit kepada orang lain, yakni sebagai penerima kredit, untuk memberikan pinjaman yang didasari oleh suatu janji pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Menurut PSAK 71, kredit merupakan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi karena memenuhi 2 kondisi, yakni pertama, tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Yang kedua, persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok bunga atau solely payments of principal and interest dari jumlah pokok terhutang. Ada 2 pendekatan tujuan pengkreditan, yaitu yang pertama, pendekatan mikroekonomi. Kredit bertujuan guna untuk mendapatkan suatu nilai tambah atau value added, baik untuk nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur. Dan yang kedua adalah pendekatan makroekonomi. Kredit sebagai salah satu mekanisme guna menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar di masyarakat luas. Adapun unsur-unsur kredit yakni meliputi kepercayaan, waktu, tingkat resiko, dan prestasi. Jenis-jenis kredit juga ada berbagai jenis, yaitu menurut jangka waktu, menurut sifatnya, menurut collectibility-nya, menurut penggunaannya, menurut tujuan pemberiannya, menurut jaminannya, menurut status hukum debiturnya, menurut segmen usaha, menurut sifat pemakaian dana, dan menurut segi penggunaannya. Di dalam dunia perbankan, ada 5 komponen yang harus disurvei sebagai credit analysis atau prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Analisis harus dilakukan guna untuk mengetahui kelayakan calon debitur dengan melakukan penilaian, yaitu mulai dari survei langsung ke tempat tinggal nasabah, kelengkapan dokumen, keaslian dokumen, dan berbagai penilaian guna mencegah adanya kredit bermasalah di kemudian hari. Adapun yang menjadi siklus pemberian kredit, yaitu yang pertama, permohonan kredit oleh nasabah yang berisi data. Yang kedua, pemeriksaan atau penganalisaan dokumen kredit oleh mantri kredit. Yang ketiga, penilaian layak atau tidaknya calon debitur. Yang keempat, wawancara perdana. Dan yang kelima, tinjauan langsung ke lapangan atau on the spot. Yang keenam, wawancara kedua. Yang ketujuh, membuat keputusan kredit. Yang ke-8, menyetujui perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian lainnya. Dan yang terakhir adalah merealisasikan kredit. Dasar teori yang selanjutnya yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau non-performing loans adalah sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar. Pada kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji pembayaran bunga dan pokok pinjaman mereka yang telah jatuh tempo. Sehingga dalam hal ini terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Menurut Bank Indonesia, kredit bermasalah merupakan kredit yang dikategorikan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kolektibilitas adalah keadaan angsuran pokok pinjaman dan bunga. Kredit bermasalah akan berdampak besar bagi perusahaan, yaitu antara lain dalam profitabilitasnya, solvabilitas, likuiditas, bonafiditas, dan rentabilitas.
yaitu sebagai ukuran tingkat kesehatan bank. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Profitabilitas memiliki banyak jenis rasio. Yang pertama yaitu Return on Asset atau ROA, Return Profit Margin atau NPM, Gross Profit Margin atau GPM, Return on Equity atau ROE, dan yang terakhir adalah Return on Investment atau ROI. Selanjutnya kita berbicara mengenai hubungan kredit bermasalah dengan Return on Asset atau ROA. Return on Asset atau ROA merupakan salah satu rasio keuangan yakni sebagai alat analisis untuk mengukur laba keseluruhan perusahaan yang berpengaruh dalam kinerja manajemen perusahaan. ROA berguna bagi perusahaan untuk mengelola seluruh aktiva dengan tujuan untuk meningkatkan perolehan laba yang dilihat dari posisi aktivanya. Kemampuan bank sebagai penyimpan dana masyarakat akan lumpuh apabila kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu sendiri banyak yang bermasalah. Sesuai dengan fungsinya yaitu membayar kembali simpanan dana masyarakat, bank memerlukan timbal balik pula dari debitur dalam memperoleh pembayaran kembali atas kredit-kredit yang diberikan. Berdasarkan alasan tersebut, maka saya mengambil hipotesis yaitu yang pertama, H01 kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap Return on Asset atau ROA, dan HA1 yaitu kredit bermasalah berpengaruh terhadap Return on Asset atau ROA. Cara memperoleh ROE yaitu dengan menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total ekuitas. Semakin tinggi angka ROE maka semakin baik produktivitas modal sendiri dalam memperoleh laba. Kemungkinan suatu bank berada dalam kondisi bermasalah akan mengecil. Jika semakin besar ROE maka semakin tinggi juga peningkatan laba yang dicapai. Kesempatan memperoleh laba berkurang jika tingkat kredit bermasalah tinggi, maka bank bersangkutan harus menyediakan cadangan biaya yang lebih besar pula. Berdasarkan alasan tersebut, maka saya sebagai peneliti tertarik mengambil hipotesis yaitu yang pertama, H01 kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap Return on Equity atau ROE. Dan yang kedua yaitu HA1 yaitu kredit bermasalah berpengaruh terhadap Return on Equity atau ROE. Kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil yaitu dengan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dan yang kedua yaitu lokasi penelitian. Saya mengambil lokasi penelitian di BRI Unit Manado Selatan. Waktu penelitian dimulai pada Juli tahun 2021 dan objek penelitian yaitu laporan keuangan BRI Unit Manado Selatan. Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu laporan keuangan dan hasil wawancara. Dan data sekunder yaitu library research atau tinjauan kepustakaan. Dan terakhir yaitu metode analisis yang dipakai oleh saya yaitu regresi linear sederhana. Tahapan analisis data yaitu yang pertama, perhitungan presentasi kredit bermasalah, yaitu dengan mencari presentasi NPL, yaitu NPL dibahagi dengan total kredit yang diberikan dikalikan dengan 100%. Dalam mencari perhitungan presentasi ROA yaitu dengan cara laba bersih dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu menghitung presentasi dari ROE atau Return on Equity, yaitu laba bersih dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Kemudian langkah selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS versi 26. Langkah sebelum kita melakukan analisis linear sederhana yaitu dengan menguji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya adalah dilakukan uji parsial atau uji T untuk melihat signifikansi dan juga hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Baiklah, kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, langsung saja kita ke aktivitas pemberian kredit pada BRI Unit Manado Selatan. Aktivitas pemberian kredit yang ada di BRI Unit Manado Selatan tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya. Perbedaan hanya pada persyaratan dan pertimbangan dari masing-masing. Tahapan pelaksanaan kreditnya yaitu yang pertama, credit administration, yang kedua yaitu file checking, yang ketiga credit analysis, yang keempat credit approval, yang kelima credit realization, dan yang terakhir yaitu credit monitoring. Sebagai salah satu unit kantor Bank Rakyat Indonesia, BRI Unit Manado Selatan melaksanakan pemberian kredit kepada debiturnya dengan menyalurkan dana yang berasal dari nasabah simpanan maupun dari laba yang dihasilkan dari bunga yang diperoleh dalam pengkreditan.
Kegiatan pengkreditan BRI Unit Manado Selatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan tujuan tersebut, pihak bank memiliki upaya meminimalisasikan kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah lewat adanya pengawasan kredit. Ini merupakan data kolektibilitas kredit yang berada di BRI Unit Manado Selatan. Pada tabel ini menunjukkan total kredit yang meliputi kredit lancar dan kredit bermasalah pada tiap kategori kolektibilitasnya. Dapat dilihat bahwa nilai kredit lancar jauh lebih tinggi dibandingkan dari kredit bermasalah dilihat dari total kredit yang diberikan. Meski demikian, lewat hasil wawancara yang saya lakukan, yaitu jumlah kredit bermasalah meningkat dari biasanya dimulai dari tahun 2016 diakibatkan kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan dan kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dari BRI Unit Manado Selatan. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan presentase dari profitabilitas bank dan diikuti dengan presentasi kredit bermasalah. Pada grafik ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Presentasi ROA dan ROE BRI Unit Manado Selatan mengalami penurunan diikuti dengan peningkatan presentase dari kredit bermasalah. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan bagi profitabilitas BRI Unit Manado Selatan jika terjadi peningkatan kredit bermasalah. Pada tabel ini menunjukkan tabel hasil olahan dari peneliti, yaitu terdiri dari presentase kredit bermasalah, presentase ROA, dan presentase dari ROE. Setelah masing-masing variabel dihitung presentasinya, kemudian dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov-Z dengan menggunakan alat bantu yakni SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05, yang berarti data pada semua variabel yang ada dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Kita masuk pada proses analisis menggunakan regresi linear sederhana, yaitu yang pertama, analisis regresi linear pada return on asset atau ROA. Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan SPSS versi 26, maka persamaan regresi linear sederhana ROA adalah Y sama dengan 6,912 tambah min 0,952X, di mana Y adalah return on asset atau ROA dan X adalah kredit bermasalah. Dari hasil analisis regresi linear sederhana berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa koefisien dari persamaan regresi variabel X bernilai negatif, dengan artian adanya hubungan yang berlawanan arah antara kredit bermasalah dengan tingkat profitabilitas bank. Hasil uji koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap terjadi penurunan presentasi kredit bermasalah sebesar 1%, maka diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 0,952 pada nilai return on asset. Sedangkan nilai pada konstanta Y yaitu sebesar 6,912 menunjukkan prediksi rata-rata tingkat profitabilitas BRI Unit Manado Selatan jika kredit bermasalah sama dengan 0. Selanjutnya yaitu analisis regresi linear sederhana pada return on equity atau ROE. Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan bantuan program SPS versi 26, persamaan regresi linear sederhana pada return on equity atau ROE yaitu Y sama dengan 52,446 ditambah min 6,048X, di mana Y adalah return on equity atau ROE dan X adalah kredit bermasalah. Dari hasil analisis regresi linear sederhana berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa koefisien dari persamaan regresi variabel X bernilai negatif, dengan artian adanya hubungan yang berlawanan arah antara kredit bermasalah dengan tingkat profitabilitas. Hasil uji koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap penurunan presentasi kredit bermasalah sebesar 1%, maka diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 6,048 pada nilai return on equity. Sedangkan nilai pada konstanta Y yaitu sebesar 52,446 menunjukkan prediksi rata-rata tingkat profitabilitas Bank BRI Unit Manado Selatan jika kredit bermasalah sama dengan 0. Kemudian
Kemudian kita melakukan uji parsial atau uji T. Yang pertama yaitu melakukan pengujian pada variabel dependent, yaitu return on asset atau ROA. Langkah pertama adalah menentukan formulasi hipotesis. H01 beta 1 sama dengan 0, kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap ROA. HA1 beta 1 sama dengan 0, kredit bermasalah berpengaruh terhadap ROA, di mana H01 hipotesis nihil pada variabel ROA dan HA1 hipotesis alternatif yang menandakan adanya hubungan pada variabel ROA, dan beta adalah koefisien regresi. Dan yang kedua yaitu menentukan T-tabel atau tingkat signifikansi. Cara menentukan T-tabelnya yaitu dengan rumus tingkat signifikansi yang diambil oleh saya yaitu 0,05, lalu dengan N adalah jumlah data dikurangi dengan K jumlah variabel dikurangi dengan 1. Didapatkan hasil sebesar 3,182 sesuai dengan list T-tabel yang ada yang dipakai oleh penelitian-penelitian. Dan selanjutnya yaitu menentukan T hitung. Diperoleh nilai T hitung sebesar min 27,04 dari hasil olahan data menggunakan SPSS versi 26. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian dua arah atau two-tailed. H01 tidak ditolak jika T hitung lebih kecil dari T-tabel atau T-tabel lebih besar dari T hitung. Dan yang kedua, H01 ditolak jika T hitung lebih besar dari T-tabel atau T-tabel lebih kecil dari T hitung. Dilanjutkan dengan pembuatan keputusan. H01 tidak ditolak karena diperoleh T hitung sebesar min 27,047 yang lebih kecil dari T-tabel, yakni 3,182 dengan probabilitas 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti adanya pengaruh yang signifikan. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kredit bermasalah mempunyai hubungan yang negatif tetapi signifikan terhadap return on asset atau ROA. Selanjutnya yaitu melakukan uji T kepada variable dependent return on equity atau ROE. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis yakni H02 beta 2 sama dengan 0, kredit bermasalah tidak berpengaruh terhadap ROE. Dan yang kedua yaitu HA2 beta 2, kredit bermasalah berpengaruh terhadap ROE, di mana H02 hipotesis nihil pada variabel ROE dan HA2 adalah hipotesis alternatif yang menandakan adanya hubungan pada variabel ROE dan beta adalah koefisien dari regresi. Selanjutnya yaitu menentukan T-tabel atau tingkat signifikansi. Sama seperti sebelumnya terhadap variabel dependent ROA, maka T-tabel pada variabel dependent dari ROE yaitu sebesar 3,182. Yang berikutnya yaitu menentukan T hitung. Diperoleh T hitung sebesar min 21,715 dari hasil olahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berikutnya yaitu menentukan kriteria pengujian dua arah atau two-tailed. Sama seperti pada ROE, H02 tidak ditolak jika T hitung lebih kecil dari T-tabel atau T-tabel lebih besar dari T hitung, dan H02 ditolak jika T hitung lebih besar dari T-tabel atau T-tabel lebih kecil dari T hitung. Yang selanjutnya adalah pembuatan keputusan. H02 tidak ditolak karena diperoleh T hitung sama dengan min 21,715 lebih kecil dari T-tabel yakni 3,182 dengan probabilitas 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Itu berarti adanya pengaruh yang signifikan. Proses yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan. Jadi diambil kesimpulan bahwa kredit bermasalah mempunyai hubungan yang negatif tetapi signifikan terhadap return on equity atau ROE. Kita masuk ke penentuan koefisien determinasi. Yang pertama yaitu koefisien determinasi ROA. Nilai besaran pengaruh kredit bermasalah terhadap return on asset diperoleh dengan presentasi 99,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau variabel lain yang berada di luar model. Kemudian koefisien determinasi ROE. Nilai besaran pengaruh kredit bermasalah terhadap return on equity atau ROE yakni sebesar 99,4%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lainnya atau variabel lain di luar model. Kita masuk ke dalam hasil pembahasan.
Rasio return on asset atau ROA adalah rasio yang terfokus pada profitabilitas aset atau aktiva terlepas dari pendanaan apa yang dipakai serta cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Sumber aset terbesar didapatkan dari dana masyarakat sebagai pihak ketiga dan akan disalurkan kembali kepada calon debitur dalam bentuk kredit bank. Jika di kemudian hari timbul kredit bermasalah atau non-performing loans oleh debitur, maka pihak bank akan melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP dalam rangka menutupi kredit yang bermasalah tersebut. Akibat musibah kebakaran yang dihadapi pada tahun 2016, BRI Unit Manado Selatan mengalami kesulitan dalam menstabilkan kembali kinerja bank karena sibuk dengan upaya mempertanggungjawabkan nasib berkas-berkas aktif seperti agunan milik debiturnya. Naiknya persentase NPL kurang lebih 2,03% dan menurunnya profitabilitas bank sebanyak kurang lebih 1,09%, maka otomatis dana untuk PPAP yang harus disediakan BRI Unit Manado Selatan meningkat. Dan laba bank yang diperoleh dari pendanaan aktiva menjadi berkurang, sehingga akan berdampak pada tingkat pengembalian aset bank atau ROA. Dalam teori perbankan menjelaskan bahwa terdapat kenaikan biaya PPAP dan menurunnya biaya-biaya lain secara signifikan sehingga pendapatan dari operasional bank berkurang dan otomatis laba juga akan menurun. Jika suatu bank mengalami kenaikan non-performing loans atau NPL, maka biaya PPAP juga akan meningkat. Hal ini menyebabkan rasio ROA mengalami penurunan. Sama halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, yaitu perolehan hasil yang dianalisa dari pengolahan data menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 26 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka diperoleh nilai dari T hitung variable dependent return on asset sebesar min 27,047 dengan jumlah probabilitas 0,00. Maka dapat disimpulkan di sini yaitu kredit bermasalah mempunyai hubungan yang negatif tetapi signifikan terhadap ROA, di mana variabel kredit bermasalah akan mengalami kenaikan diikuti dengan penurunan variabel ROA. Rasio return on equity atau ROE adalah rasio yang dipakai oleh perusahaan yang terfokus pada profitabilitas modal atau bagaimana tingkat pengembalian modalnya. Kredit bermasalah atau non-performing loans merupakan resiko kredit yang wajib dikategorikan dalam expected loss atau taksiran kerugian. Untuk menutup semua expected loss, maka pihak bank akan mengambil dana dari cadangan bank yang diambil dari laba yang merupakan bagian dari modal atau equity bank itu sendiri. Maka dengan adanya kredit bermasalah, ROE akan mengalami penurunan, mengingat ROE adalah sebagai tolak ukur tingkat pengembalian modal. Sama halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, perolehan hasil yang dianalisa melalui pengolahan data menggunakan SPSS versi 26, maka tingkat signifikansi 0,05 atau 5% diperoleh T hitung variable dependent return on equity sebesar min 21,715 dengan jumlah probabilitas yaitu 0,0. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah mempunyai hubungan yang negatif tetapi signifikan terhadap ROE, di mana variabel kredit bermasalah akan mengalami kenaikan diikuti dengan penurunan variabel ROE tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka penurunan profitabilitas BRI Unit Manado Selatan pada periode 2016 sampai 2020 diakibatkan karena kondisi bank yang tidak stabil akibat musibah yang dihadapi. Hal ini mengganggu proses analisis di berbagai kondisi, yakni dalam hal mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh laba melalui pengembalian aset dan pengembalian modal yang tidak stabil. BRI Unit Manado Selatan harus memperhatikan jumlah kredit bermasalah atau non-performing loans dengan meningkatkan analisa kriteria kredit terhadap calon debitur agar dapat meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah. Adanya evaluasi yang baik sebelum pemberian kredit, maka akan meningkatkan profitabilitas bank, karena bank memiliki debitur yang lancar dalam proses pengembalian bunga serta pokok pinjaman. Melihat adanya pengaruh yang signifikan antara kredit bermasalah dengan profitabilitas bank, maka BRI Unit Manado Selatan harus lebih cermat dan waspada untuk menghindari terjadinya resiko kredit bermasalah, sehingga resiko penurunan angka profitabilitas tidak akan terjadi.
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan rasio return on equity dan return on asset selama tahun 2016 sampai 2020, maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama yaitu selama periode 2016 sampai 2020, presentase dari profitabilitas dalam hal ini ROA dan ROE dari BRI Unit Manado Selatan mengalami fluktuasi. Presentase tingkat profitabilitas bank mengalami penurunan diikuti dengan peningkatan presentase kredit bermasalah. Dan yang kedua yaitu kurangnya proses analisis BRI Unit Manado Selatan terhadap analisa mengenai kriteria kredit pada calon debitur dan kebijakan yang tepat dalam rangka memperoleh laba. Dapat disimpulkan juga, kredit bermasalah atau NPL secara signifikan berpengaruh negatif terhadap return on asset atau ROA. Hal ini ditunjukkan oleh sebesaran nilai probabilitas 0,00 yang kurang dari 0,05 dan jumlah terhitung yaitu sebesar min 27,047 yang kurang dari T-tabel yakni 3,182, maka H01 tidak ditolak. Dengan hasil Y sama dengan 6,912 tambah min 0,952X, koefisien dari persamaan regresi variabel X bernilai negatif. Dengan artian, ada hubungan yang berlawanan arah antara kredit bermasalah dengan tingkat profitabilitas. Hasil uji koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi penurunan presentasi kredit bermasalah sebesar 1%, maka diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 0,952 pada nilai return on asset atau ROA. Selanjutnya, kredit bermasalah atau NPL secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat return on equity atau ROE. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan jumlah terhitung yaitu sebesar min 21,715 lebih kecil dari T-tabel yaitu 3,182, maka H02 tidak ditolak. Dengan Y sama dengan 52,446 ditambah dengan min 6,048X, koefisien dari persamaan regresi variabel X bernilai negatif, dengan artian adanya hubungan yang berlawanan arah antara kredit bermasalah dengan tingkat profitabilitas. Hasil uji koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadi penurunan presentasi kredit bermasalah sebesar 1%, maka diprediksi akan terjadi peningkatan sebesar 6,048 pada nilai return on equity atau ROE. Melihat adanya pengaruh antara kredit bermasalah dengan kedua rasio profitabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin besar jumlah kredit bermasalah akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas yang berarti mengakibatkan menurunnya return suatu bank. Mengacu pada kesimpulan yang ada, maka saya mengambil rekomendasi yaitu yang pertama, BRI Unit Manado Selatan harus mengoptimalkan analisis pada berbagai kondisi yang terjadi dan mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh laba melalui pengembalian aset dan pengembalian modal yang stabil. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.